Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri, menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Rabu 12 Agustus 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini, kembali kami boleh dihimpunkan beribadah bersama secara virtual melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami memohon ya Roh Kudus, tolong dan mampukanlah kami untuk mengertinya. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23, sampai ayatnya yang ke-27. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolong, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin.
ketika badai mengamuk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, awal tahun 2020 kembali disambut oleh berbagai bencana alam. Longsor, banjir bandang melanda berbagai tempat di Nusantara ini. Seperti yang baru-baru terjadi di Rada Masamba. Belum selesai berbenah, dikejutkan lagi oleh virus corona yang mewabah dan menjadi pandemi bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia. Bahkan konon sekarang ini masuk gelombang yang kedua. Suasana panik, histeris, tangis dan duka yang mendalam karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, karena kehilangan harta dan benda yang dikumpulkan sekian lama, melingkupi sejumlah orang. Lalu seorang ateis bertanya kepada seorang Kristen yang setia, di tengah situasi seperti ini, di mana Allahmu? Dan orang itu menjawab, coba balik pertanyaannya, maka Anda akan menemukan jawabannya. Di mana Allahmu? Jawabnya, di tengah situasi seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus dan murid-muridnya berada dalam perahu, dan dalam waktu yang singkat hari yang cerah berubah menjadi hari yang menakutkan dengan gelombang dan angin ribut. Kejadian yang mengerikan yang dalam bahasa Yunani yaitu seismos, yang juga berarti gempa bumi. Gelombang-gelombang besar disebut kaluptestai. Keadaan yang sungguh-sungguh membahayakan. Tetapi ketika itu Yesus tertidur. Ia dibangunkan oleh murid-muridnya. Kemudian ia menghardik angin dan danau sehingga segera tenang. Pertanyaannya, apakah Yesus yang sekarang beda dengan Yesus yang dahulu? Mengapa umat dibiarkan binasa oleh badai? Kisah ini bukan sekedar menuturkan fakta tentang Yesus yang menenangkan angin ribut dan gelora gelombang laut. Maknanya lebih dalam, bahwa di mana ada Yesus, di situ ada ketenangan, di situ ada kedamaian. Badai dan angin apa yang sedang melanda kehidupan saudara sekarang ini, mungkin ada di antara kita yang dilanda oleh badai kesedihan yang gelap, yang menggetarkan. Atau mungkin angin kemarahan yang panas dan hendak membakar. Atau angin keraguan-raguan yang hendak mencabut akar-akar dan dasar iman. Ingatlah, mintalah pertolongan kepada Yesus, karena kehadirannya membawa damai dan ketentraman. Ketika badai mengamuk dalam hidup kita, jangan resah, tetapi berserahlah kepada Yesus, karena Yesus selalu ada bersamamu. Terpujilah Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami, ya Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih, karena waktu ini Tuhan beri bagi kami, boleh bersama dengan keluarga kami, bersekutu, memuji, membesarkan nama-Mu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, biarlah Roh Kudus sendiri akan memperjelasnya lebih jauh di dalam sanubari kami, agar boleh menggetarkan kami, agar boleh mengubahkan kami untuk terus berpegang hanya kepadamu semata di dalam menghadapi badai kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, bahwa tangan-Mu tak pernah melepaskan kami di dalam menjalani hidup kami di tengah badai gelombang kehidupan. Malam ini kami bersehati berdoa, membawa ke dalam tangan-Mu akan keberadaan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenalnya. Berbagai harapan kerinduan mereka bangun. Kami bersehati berdoa kepadamu, memohon belas kasih-Mu Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka. Hadirlah dalam setiap harapan dan kerinduan mereka. Jawablah ya Tuhan pada waktunya. Ketika ada di antara mereka yang bergumul oleh berbagai-bagai persoalan kehidupan, entah karena persoalan rumah tangga, entah karena persoalan ekonomi, hubungan suami dan istri, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha, bahkan juga dalam pelayanan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkaulah Tuhan yang akan tetap menopang, menguatkan kami semua. Beberapa saudara kami mungkin sedang bergumul karena sakit penyakit. Kami berdoa dan bersehati memohon, ya Allah, ulurkan tangan kasih-Mu, lawatlah mereka dimanapun mereka dirawat, baik di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah mereka, di ruang-ruang isolasi dan sebagainya. Kami berdoa, kiranya Tuhan mengulurkan tangan kasih Tuhan bagi mereka, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dari itu, kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh teguh di dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini harus belajar daring dari rumah mereka masing-masing. Mungkin ada banyak hal yang menjadi kendala, tetapi kami memohon Tuhan, kuatkan mereka agar mereka tetap setia walau belajar dengan cara seperti ini. Kami percaya pada waktu Tuhan semuanya akan kembali baik lagi. Bapa, saat ini kami membawa kehidupan berbangsa dan bernegara kami, secara khusus kota kami di Kota Balikpapan ini, terhadap wabah virus corona yang semakin merajalela. Kami bersehati berdoa Tuhan, mari Engkau tetap menguatkan para medis, menjaga melindungi mereka. Begitu juga para pemimpin kota ini, bahkan pemimpin bangsa ini, dari pusat sampai ke pelosok, berilah hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka terus bergandengan tangan, boleh bersama-sama menyelesaikan persoalan wabah virus corona ini. Syukur kepadamu untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi anak-anak-Mu, bagi kami semua. Jauhlah kiranya berbagai sakit penyakit, bahkan virus corona sekalipun, dari tengah kehidupan kami. Tuhan, kami memohon belas kasih dan anugerah-Mu bagi para kepala keluarga, baik mereka yang ada di lokasi, mereka yang ada di kota-kota lain, bahkan mereka yang dirumahkan karena pandemi ini. Oh Tuhan, kuatkan mereka selalu, jaga mereka, lindungi mereka. Buka jalan bagi mereka yang berjuang mencari pekerjaan. Topanglah mereka ya Tuhan. Begitupun para istri, para ibu. Tuhan beri kesehatan, kekuatan.
mampukan mereka untuk tetap menopang keluarga mereka lewat doa syafaat mereka setiap waktu. Ya Bapa Surgawi, berbagai bentuk penata layanan di jemaat ini kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kiranya semua boleh berjalan dalam tuntunan pemeliharaanmu. Terima kasih untuk setiap hati yang tergerak, orang-orang yang memberi diri tanpa paksaan dengan kerelaan hati melayani Tuhan melalui media ini. Berkati mereka, ya Tuhan. Bapa, kami menopang dalam doa para orang tua kami di usia senja mereka. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenalnya. Akan harapan dan kerinduan mereka Tuhan, tolong sendengkan telinga-Mu, dengar dan jawablah mereka. Malam ini kami akan beristirahat. Kiranya boleh kami lalui dalam dekapan kasih-Mu, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ini doa kami Tuhan, mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Mari dengar dan jawablah pada waktunya, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama keluarga di rumah masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.